padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya aku tak bimbang. Di dalamnya aku tak bimbang. Ajak juru selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku. Ya, Shalom pemuda GCI Family GKI Tenggarong. Kita bersyukur kepada Tuhan, sungguh luar biasa anugerahnya dalam hidup kita. 6 hari lamanya Dia menyertai kita, dan pada saat malam hari ini kita punya waktu untuk memuji dan memuliakan namanya, karena Dia sungguh dahsyat dalam hidup kita. Kita menyanyikan pujian Allahku dahsyat. Dialah Allah yang besar, yang melindungi setiap kita. Kuasanya dahsyat, kuasanya besar. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung.
kita. Kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Selidiki Aku. Kita minta Tuhan untuk selidiki hati setiap kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Kita berikan pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu Benar-benar mengasihi Engkau, Bapa. dan menilai Hati yang kami pandang, oh kami tak ada yang tersembunyi bagi. telah melihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, sungguh luar biasa anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami sadar kami orang berdosa. Tuhan, ampuni kami, baik hati, pikiran, tingkah laku, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini Tuhan, Kau berkati. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas segala sesuatunya Bapa. Dan kelanjutan ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Vikaris Draman Joni MTH. Kita mengangkat sebuah pujian dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 103 nyanyian Kemenangan Iman, cerita Tuhan Yesus.
itulah ungkapan isi hati kami, kerinduan kami untuk memasyurkan nama-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Kami sadar bahwa sebagai alat, sebagai bejana di tangan Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa jika Tuhan tidak pakai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, lengkapi kami dengan kekuatan, dengan kuasa yang daripada-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan iman kami dan membuat kami semakin giat di dalam iman kami di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman. Kita bersyukur malam hari ini atas pertolongan Tuhan buat kita. Kita kembali lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Secara khusus firman Tuhan yang akan kita pelajari malam hari ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan 2 Timotius pasal 2 ayat 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Saya membacanya untuk kita dan teman-teman, silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, di bulan Agustus ini kita memperingati bulan misi. Dan secara khusus untuk tema kita Pemuda GKI Nasional menjadi bejana yang mulia. Nah, kenapa tema ini diberikan untuk pemuda? Karena Tuhan ingin mempersiapkan kita hari ini sebagai generasi muda supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah bejana di tangan Tuhan. Apa itu bejana? Mungkin di tempat kita tidak familiar dengan barang itu. Tetapi sesungguhnya bejana ini dipakai untuk menampung air atau sejenis yang bentuknya cair, ya. Bejana ini adalah satu alat yang sangat penting atau sebuah barang yang sangat penting bagi orang yang menggunakannya. Ya, kalau kita bisa lihat sekarang ini, misalnya seperti wadah-wadah yang kita gunakan, ya, entahkah itu baskom atau sejenisnya, periuk ataupun wajan, itu semua kita pakai untuk menampung sesuatu, atau kita bisa memakainya untuk masak. Artinya di sini bahwa itu alat yang kita bisa pakai, yang bisa menolong kita. Nah, kenapa kita disebut sebagai bejana, teman-teman? Karena kita ini adalah alat di tangan Tuhan yang Tuhan mau pakai. Kita ini adalah alat di tangan Tuhan yang Tuhan mau dapat menyenangkan hatinya. Kita ini adalah perabot-perabot bagi Tuhan, perabot-perabot di rumahnya Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, 1 Korintus 3 ayat 6, di sana menjelaskan tentang bejana. Di dalam 1 Korintus 3:16 dijelaskan tentang bait Allah, ya.
Artinya bahwa kita ini adalah alat yang Tuhan mau pakai. Itu yang harus kita sadari hari ini, teman-teman. Kita bukan hanya hidup ya semaunya kita, tetapi kita mau hidup sesuai dengan yang membentuk kita. Saya sering katakan bahwa orang buat bangku seperti yang kita duduki malam ini ada gunanya, ada manfaatnya. Ya. Orang tidak buat bangku untuk berdiri. Ya. Orang tidak buat bangku untuk tidur di situ, tetapi itu fungsinya supaya bisa duduk. Nah, Tuhan mau menciptakan setiap kita ini ada fungsi. Ya. Tuhan ciptakan Yosia, Tuhan ciptakan Gunes. Itu ada maksudnya. Tetapi kalau Gunes hari ini dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan, tentu dia tidak akan menghargai hidup. Dia tidak akan menghargai kepercayaan yang Tuhan kasih. Setiap kita ini adalah bejana di tangan Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi bejana yang tidak bisa dipakai, misalnya bejana itu dia tidak bisa menampung air, buat apa? Sama seperti pokok dan ranting juga. Kalau pokok itu hidup dan rantingnya tidak ada buahnya, untuk apa dia hidup? Pasti akan dipotong, ya, karena tidak ada guna. Jadi Tuhan mau kita sebagai generasi muda hari ini, teman-teman, supaya kita ini bangkit, ya. Kita ini memberikan semangat untuk diri kita, untuk apa saya hidup, ya. Tentu saudara Ajang juga tahu lagu buku Rick Warren yang kehidupan yang digerakkan oleh tujuan itu, ya. Ya, bagus sekali buku itu. Kalau teman-teman bisa dapatkan, mungkin yang teman-teman di STT sudah dapat semua itu. Di situ kita bisa menyadari sekali bahwa untuk apa saya hidup, dan hidup ini digerakkan oleh sesuatu, ya. Masing-masing kita hidup di dunia ini digerakkan oleh sesuatu. Ya. Ada orang yang digerakkan karena motivasinya lain. Misalnya dia mau datang ke gereja itu digerakkan karena apa? Karena dia mau ketemu temannya. Dia mau datang ke gereja itu digerakkan oleh apa? Karena dia merasa takut dengan orang tuanya. Ya. Jadi kehidupan kita ini digerakkan oleh apa, teman-teman? Kehidupan kita ini harus digerakkan oleh suatu tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan memuliakan Tuhan. Ya. Kalau tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita akan sadar bahwa kita ini perabot, kita ini alat, kita ini bejana di tangan Tuhan. Saya melihat tema yang diberikan oleh pusat ini, kenapa mereka kasih menjadi bejana yang mulia? Karena mereka mau supaya anak-anak muda hari ini bangkit dan menyadari bahwa kita ini bejana, kita ini alat, dan kita ini harus saling sinergi, ya. Walaupun Hajang hebat, ya, walaupun Lee hebat, dia nggak bisa mengandalkan dia sendiri, ya. Dia butuh orang lain juga. Ajang butuh Lee juga sebaliknya begitu. Ya. Julfi juga butuh Mika, ya. Demikian sebaliknya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ini maksudnya supaya kita ini menjadi bejana di tangan Tuhan. Kalau kita sadari bahwa semua kita ini bejana, kita akan saling sinergi. Misalnya Yosia, dia menjadi bejana, ya. Misalnya dia baskom ya. Yang satunya Priuk, yang satunya Kuali. Dan semuanya ini dia punya peran masing-masing. Dan bagaimana itu bisa saling sinergi. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Nah, jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi bejana yang mulia? Kalau dari ayat 21 itu saya simpulkan di sini bahwa kita harus menyucikan diri kita dari dosa. Artinya jangan sampai kita hidup kompromi dengan dosa. Kalau hari ini kita melayani Tuhan, tetapi di luar sana kita masih hidup dalam dosa, berarti kita tidak layak menjadi bejana. Yang layak menjadi bejana itu adalah orang yang siap dibersihkan, orang yang siap menanggalkan dosa dalam hidupnya.
Karena bagaimana Tuhan bisa pakai kita kalau tubuh kita ini kotor, ya. Tuhan mau supaya tubuh kita ini bersih. Saya pernah ambil ilustrasi satu orang, ya, satu orang pemuda senior saya juga di kampung. Dia khotbah, tapi dalam kondisi matanya merah, baunya bau alkohol. Dia khotbah, dia katakan, jangan lihat saya, katanya, tapi lihat firman Tuhan yang saya sampaikan. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh orang ini sebenarnya itu satu hal yang keliru. Kenapa? Itu bisa diibaratkan seperti orang menghidangkan ayam bakar atau makanan enak kepada kita, tetapi piringnya kotor. Tapi ada makanan enak di dalamnya. Mau nggak kita makan? Pasti nggak mau, jijik. Jadi sama halnya dengan hidup kita. Kalau kita masih hidup dalam dosa, walaupun ada firman, firman ini tidak salah, ini menu yang paling terbaik, firman Tuhan yang kita sampaikan ini. Tetapi bagaimana hidup kita? Kalau hidup kita kotor, bagaimana Tuhan mau pakai? Tidak jadi berkat. Walaupun dia katakan jangan lihat saya, figur teladan itu penting. Ya. Saya hari ini menyampaikan firman Tuhan, saya harus bertanggung jawab dengan firman ini. Saya nggak bisa menyampaikan begitu saja. Teman-teman yang diberkati saya enggak. Saya harus belajar dulu firman ini dan saya harus diberkati dulu lewat firman ini. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Ya. Sebagai generasi muda hari ini, kita penuh dengan tantangan. Ya. Banyak tantangan-tantangan yang membuat kita jatuh hari ini. Apalagi dengan kondisi kita tidak bisa ibadah tatap muka. Ya. Ini membuat orang hari ini merasa nyaman di rumah, ya, sehingga dia tidak butuh untuk datang berjumpa dengan teman-teman yang lain. Dan memang kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi bukan itu yang Tuhan mau, bukan untuk memisahkan kita, tapi Tuhan mau supaya kita ini sadar bahwa saya ini alat, ya, saya ini alat dan saya harus berguna. Kalau kita jadi perabot, menjadi bejana hari ini tidak berguna, untuk apa kita hidup? Ya. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa bahwa dirimu tidak berarti. Kita harus pandang diri kita sebagai orang yang berarti, sebagai orang yang Tuhan ciptakan ada maksudnya. Ya. Tidak ada orang yang hadir di dunia ini kebetulan, tetapi semua oleh karena rencana Tuhan dan Tuhan mau pakai kita. Itu yang harus kita sadari. Dan dosa itu menjadi penghalang bagi kita untuk dipakai oleh Tuhan, teman-teman. Ini yang harus kita sadari, ya. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, itu menghalangi Tuhan pakai kita. Kalau kita mau Tuhan pakai kita dengan luar biasa, jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Karena masih banyak orang hari ini, kalau di gereja dia kelihatan rohani, tetapi di luar sana dia hidup sesuai dengan kemauannya sendiri. Berarti kita bermuka dua. Nah, Tuhan mau supaya kita konsisten dalam hidup ini. Kalau kita katakan saya mau setia, ya, kita komitmen. Jangan sampai kita setia dilihat orang saja, tetapi kita harus buktikan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak berpanjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini karena saya sadar bahwa kita ini hanya ibadah lewat live streaming dan mungkin banyak juga teman-teman yang tidak punya kota atau yang terbatas, ya. Tetapi intinya saya mau sampaikan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Sadari bahwa kita ini bejana. Sadari bahwa kita ini alat di tangan Tuhan. Jangan berpikir bahwa alat itu hanyalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan seperti pendeta, ya, seperti hamba-hamba Tuhan, seperti kami yang melayani. Bukan hanya itu saja yang Tuhan mau pakai, tetapi setiap kita pun Tuhan mau pakai. Kita harus sadari itu. Dan hargai tubuh ini. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 3:16 tadi, tubuhmu itu bait Allah. Barang siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Jadi kita harus jaga tubuh kita dengan baik. Pertanyaan buat kita hari ini, teman-teman, apakah
Saudara sudah hidup menjadi bejana yang mulia di tangan Tuhan. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah hari ini saya sudah jadi bejana yang mulia? Ataukah saya selama ini hanya menjadi bejana yang tidak bisa dipakai, bejana yang pecah, bejana yang bolong, yang tidak bisa dipakai? Mari teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ini waktunya kita bangkit ya. Memang kondisi membuat kita hari ini terpuruk, tetapi jangan menyerah, bangkit kembali ya. Jangan sampai hari ini karena kita tidak bisa ibadah tatap muka, teman-teman sengaja tidak mau datang ibadah, sengaja tidak mau ikut ibadah. Kalau seandainya kondisi ini sampai Tuhan Yesus datang, berarti sampai itu juga kita tidak ibadah. Jadi bangkitkan semangat dalam diri kita untuk cari Tuhan. Apalagi di tema di bulan ini, tema umum, mempercepat kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan dia datang. Seandainya dia datang besok, siap gak kita? Mari kita jadi bejana yang mulia di tangan Tuhan. Senangkan hati Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah pelajari. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami anak-anak muda yang hari ini ya Tuhan berjuang melawan keinginan daging kami, berjuang melawan egois kami. Tuhan mampukan setiap kami ya Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami ini bejana di tangan Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami ini adalah perabot-perabot tangan di tangan Tuhan, alat-alat yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami, bahkan dalam kondisi yang terpuruk saat ini ya Tuhan, mampukan kami untuk bangkit, mampukan kami untuk bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang memberkati orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah hidup kami, biarlah kami menjadi perabot, menjadi bejana yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati setiap kami. Berkati setiap teman-teman yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Telah sekian lama kami tidak ibadah tatap muka, tetapi biarlah Tuhan memberikan kerinduan dalam hati setiap kami untuk mencari hadirat Tuhan. Sehingga jangan sampai kami lengah, jangan sampai kami teledor di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa rindu akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Sungguh Allah kita adalah Allah yang begitu baik. Tidak ada yang tersembunyi daripada Dia. Dia mau kita jadi bejana yang baik, agar kita juga bisa dipakai untuk keinginan Tuhan yang baik. Kita menyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kondisi apapun, Allah kita selalu baik terhadap kita. Walaupun kondisi seperti ini, tetap selalu ada untuk kita. Kita menyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan dan kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik.
kesetiaan Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Bahkan ketika kami jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan tetap mengangkat kami. Kami merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami tetap menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Sebagai generasi muda yang ada hari ini ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap bangkit dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Apapun kondisi kami, apapun situasi yang kami hadapi, mampukan kami ya Tuhan, supaya kami tidak pernah menyerah. Dan biarlah kami terus bersemangat di dalam roh kami, di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan sertai kami, bahkan istirahat kami malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap memelihara kami. Jika seizin Tuhan kami boleh bangun, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kami malam hari ini. Biarlah kiranya itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih teman-teman. Nilai ibadah kita sudah berakhir malam hari ini, tetapi sesungguhnya ibadah kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir. Terus lanjutkan dalam doa kita, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap andalkan Tuhan. Dari segenap tim pelayan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.